Halo guys, perkenalkan nama saya Maria Ascension Golkono, NIM 2201060057, kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia analitik terkait dengan titrasi kompleks. Materi yang akan dibahas antara lain: yang pertama, pengertian titrasi kompleks. Yang kedua, apa itu EDTA. Yang ketiga, jenis-jenis titrasi kompleks. Dan yang keempat adalah contoh penerapan dari titrasi kompleks. Materi yang pertama adalah pengertian titrasi kompleks. Titrasi kompleksometri merupakan suatu titrasi yang berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks. Atau pengertian lainnya, titrasi kompleksometri adalah titrasi berdasarkan pembentukan senyawa kompleks antara kation atau ion logam dengan zat pembentuk kompleks atau ligan. Salah satu zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah garam dinatrium etilendiamina tetraasetat atau yang biasa dikenal dengan Na2-EDTA. Selanjutnya adalah EDTA. EDTA adalah salah satu jenis asam amina polikarboksilat yang merupakan ligan seksi dentat yang dapat berkoordinasi dengan suatu ion logam lewat kedua nitrogen dan keempat gugus karboksilnya. Bentuk asam dari EDTA dituliskan sebagai H4Y dan reaksi ionisasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, H4Y menghasilkan H3Y- tambah H+. Yang kedua, H3Y menghasilkan H2Y- tambah H+. Yang ketiga, H2Y2- menghasilkan Y3- tambah H+. Yang keempat, HY3- menghasilkan Y4- tambah H+. Berikut adalah faktor-faktor yang membuat EDTA dapat digunakan sebagai reaksi titrimetri adalah: yang pertama, dapat membentuk senyawa kompleks yang stabil ketika direaksikan dengan logam. Yang kedua, kompleks kelat yang dibentuk memiliki kestabilan yang konstan sehingga reaksi berlangsung sempurna, kecuali dengan logam alkali. Yang ketiga, dapat bereaksi cepat dengan banyak jenis ion logam. Yang keempat, dapat diatur selektivitas kompleks yang dibentuk melalui pengaturan pH. Contohnya, untuk menganalisa logam magnesium, kalsium, dan krom dan barium dapat dititrasi pada pH EDTA sama dengan 11. Yang kelima, mudah diperoleh bahan baku primernya dan dapat digunakan baik sebagai bahan yang dianalisis maupun sebagai bahan untuk standarisasi. Jenis-jenis titrasi kompleks. Yang pertama adalah titrasi langsung. Titrasi langsung dilakukan untuk menganalisa ion-ion logam yang tidak mengendap pada pH titrasi karena reaksi berlangsung sangat cepat, sehingga untuk menganalisa ion logam tersebut harus dititrasi langsung oleh EDTA dengan menggunakan indikator yang sesuai. Contoh penggunaan titrasi langsung adalah penentuan ion-ion magnesium 2+, kalsium 2+, dan besi 3+. Yang kedua, titrasi kembali. Titrasi kembali dilakukan untuk menganalisa ion-ion logam yang mengendap pada pH titrasi. Reaksi pembentukan kompleks berlangsung lambat.
Tidak ada indikator yang cocok dan dilakukan jika penentuan titik akhir melalui titrasi langsung tidak dapat terjadi. Yang ketiga, titrasi substitusi. Titrasi substitusi dilakukan apabila cara titrasi langsung dan titrasi kembali tidak dapat memberikan hasil yang baik. Titrasi tersebut dilakukan untuk menganalisa ion-ion logam yang tidak bereaksi atau tidak bereaksi sempurna dengan indikator logam atau untuk ion-ion logam yang membentuk kompleks EDTA yang lebih stabil daripada kompleks ion-ion logam lain seperti Mg2+ atau Zn2+. Contoh penggunaan titrasi substitusi adalah untuk menganalisa ion Ca3+ dan Mg2+. Yang keempat, titrasi tidak langsung. Titrasi tidak langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Titrasi kelebihan kation pengendap, misalnya penetapan ion sulfat. B. Titrasi kelebihan kation, pembentukan senyawa kompleks, misalnya penetapan ion sianida. Yang terakhir adalah contoh atau penerapan dari titrasi kompleks. Yang pertama adalah penetapan kadar kalsium dan magnesium dalam sampel air. Yang kedua, pengawetan bahan pangan yang berisi lemak atau minyak. Dan yang ketiga, dalam bidang kedokteran, EDTA dipakai sebagai penawar keracunan logam berat seperti raksa, timbal, dan kadmium.